Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Dwi Purnamasari. Saya dari SDN 3 Karanganom, Kabupaten Tulungagung. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 dari Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan mempraktekkan pair teaching kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Pada rancangan kali ini terdapat RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKBD, dan instrumen penilaian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang Bu Lia mau ngabsen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini masuk semua anak-anak? Masuk Semua semua ya? Bu. Iya Bu. Ada yang tidak masuk? Semua masuk ya? Masuk semua. Iya Ya, Bu. alhamdulillah. Sekarang kita berdoa dulu bersama-sama ya, agar apa yang akan kita kerjakan hari ini lancar dan ilmu yang kita dapatkan berkah serta bermanfaat ya. Hari ini giliran untuk memimpin doanya Mas Niko. Silahkan memimpin doanya hari ini. Iya Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Niko sudah memimpin doanya ya. Anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dulu ya. Sudah hafal semuanya? Sudah. Sudah ya. Sekarang kita menyanyi bersama-sama dengan semangat ya. Ya, Bu. Bandung, tetap beriangan. Halo Bandung, kota kenangan. Sudah. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan dengan semangat. Sekarang Ya Bu. Lia mau tanya, adakah yang masih ingat materi kemarin menjelaskan tentang apa ini? Coba perhatikan gambar di sini, ada yang masih ingat tentang apa ini? Organ pencernaan pada sapi. Betul Pencernaan sekali, sapi. Mbak Ratri. Ini adalah organ pencernaan sapi. Kemarin sudah dijelaskan Bu Lia ya. Sudah jelas ya. Sekarang Bu Lia mau tanya, apakah kalian sebelum berangkat sekolah tadi sudah sarapan semuanya? Sudah Bu. Sudah. Coba Bu. sarapan memakai apa, Mbak Dian? Tadi pakai telur Bu sama nasi goreng. Wah, pasti enak sekali ya Mbak Dian ya. Iya Bu. Nah, coba sekarang Mas Aziz tadi sarapan memakai apa Mas Aziz? Pakai jangan terong, Bu. Jangan terongnya pedas apa enggak Mas Aziz? Pedes. Wah, enak sekali. Jadi semuanya tadi sudah sarapan ya. Kemudian dia mau menanyakan lagi, kira-kira yang kalian makan tadi di dalam organ pencernaan tadi bagaimana? Diapakan ya? Kemudian makanan menjadi apa nanti? Siapa yang tahu? Kira-kira menurut kalian Diolah di dalam apa? perut. Diolah Dikenyang, dalam Bu. perut. Dikunyah-kunyah Diapakan Bu. Dikunyah-kunyah nanti turun ke perut. dikunyah. Baik, betul. Jadi kegiatan hari ini nanti adalah belajar tentang tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 2, materinya IPA dan SPDP. Tujuannya nanti kalian bisa mengidentifikasi organ pencernaan manusia, menjelaskan fungsi organ-organ pencernaan manusia,
menyebutkan ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor dan minor, kemudian menunjukkan lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor maupun minor. Ya, sebelum masuk ke materi, kita melakukan tepuk semangat dulu anak-anak ya. Kemarin sudah Bu Lia ajari. Bu Lia ulangi ya, nanti kalian tirukan ya. Mau? Mau, Bu. Baik. Tepuk semangat. Semangat. Ayo kita lakukan bersama-sama ya. Mulai. Tepuk semangat. 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 Anak-anak. Terima kasih. Sekarang selanjutnya kalian perhatikan gambar di layar ini. Nah, siapa yang tahu ini itu gambar apa ya? Ada yang tahu? Silahkan. Gambar apa ini ya? Manusia, Bu. Organ apa? Khusus. Ada usus, ya betul. Kerongkongan, Bu. Kerongkongan. Yang bertanda panah biru apa ini anak-anak? Kerongkongan. Betul sekali Mas Niko, pintar. Sekarang yang bertanda panah hijau, siapa yang tahu? Jeroan, Bu, jeroan. Jeroan, jeroannya apa Nak Hamid? Mas Hamid apa jeroan itu Mas Hamid? Ini adalah apa? Siapa yang tahu selain jeroan? Itu yang diakul-yakul itu loh, Bu. Usus-usus sehat Oh, itu, yang- Bu. Oh iya, berarti Yang namanya jumlah apa? ususmu. Usus, Bu. Oh, betul Usus sekali. Namanya adalah usus halus. Nah, ada beberapa organ pencernaan di sini yang belum Bu Lia sebutkan. Setelah ini kalian melihat animasi organ pencernaan manusia ya anak-anak. Kalian perhatikan, kalian simak, dan bisa kalian catat materi yang sekiranya penting. Kita perhatikan ya. Siap anak-anak? Siap, Bu. Iya, Bu. Halo anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar pada hari ini? Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apakah sistem pencernaan manusia itu. Sistem pencernaan manusia adalah proses yang dilakukan oleh organ pencernaan manusia untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya oleh tubuh dan diubah menjadi energi. Nah, dalam sistem pencernaan manusia terdapat beberapa organ yang memiliki fungsi masing-masing. Setelah ini, kalian bisa mengetahui apa saja organ pencernaan manusia, apakah fungsi organ-organ tersebut, kemudian apa saja proses yang terdapat pada organ tersebut, dan mengetahui simulasi langsung proses pencernaan manusia. Anak-anak, di situ kalian bisa melihat diagram organ pencernaan manusia, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Anak-anak, kalian tadi sudah memperhatikan ini ada beberapa organ pencernaan. Mari kita baca satu persatu mulai dari atas ya. Kita baca bersama-sama. Yang pertama ini organ pencernaannya apa anak-anak? Mulut, Bu. Betul, mulut. Mulut letaknya di sini ya untuk makan makanan. Yang kedua, organ apa anak-anak? Kerongkongan, Bu. Kerongkongan, betul sekali. Kerongkongan letaknya di sini ya. Selanjutnya organ apa yang ketiga? Lambung. Lambung. Betul, lambung. Lambung letaknya di sini berwarna orange ya. Diingat-ingat letaknya di sini. Selanjutnya apa organ keempat? Usus halus, Bu. Iya, betul sekali. Usus halus ada di tengah-tengah sini. Berwarna orange, ini namanya usus halus. Kemudian yang kelima organnya bernama apa? Usus besar, Bu. Betul, usus besar. Ini usus besar mengelilingi usus halus yang berwarna hijau seperti ini. Dan yang terakhir organ apa anak-anak?
Anus, Bu. Anus. Betul, anus letaknya di bawah ini. Nah, selanjutnya di sini anak-anak bisa melihat dan membaca fungsi organ pencernaan manusia. Nah, anak-anak di sini dijelaskan fungsi dari macam-macam organ pencernaan manusia tadi. Yuk kita baca satu persatu ya, gantian ya. Murid-muridnya Bu Lia semuanya aktif ya, tanpa ditunjuk nanti angkat tangan untuk membacakan fungsi satu persatu. Silahkan membaca fungsi mulut. Siapa yang pertama yang mau membaca? Siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan dibaca fungsi mulut. Fungsi mulut menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Ya, baik. Terima kasih sudah membacakan fungsi mulut. Jadi, fungsi mulut di sini adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil agar bisa ditelan di kerongkongan. Kalau tidak dikunyah nanti kerongkongannya menjadi sakit. Baik, selanjutnya fungsi kerongkongan. Siapa yang mau membacakan? Yo, siapa yang mau membacakan? Siapa? Mbak siapa? Mbak Aminah, Bu. Mbak Aminah. Silahkan dibacakan. Fungsi kerongkongan. Fungsi kerongkongan menyalurkan makanan dan mulut ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Baik, terima kasih Mbak sudah membacakan fungsi kerongkongan. Fungsi kerongkongan yaitu menyalurkan makanan dari mulut ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Ayo, siapa yang tahu gerakan peristaltik itu apa ya? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Gerakan peristaltik itu gerakan seperti meremas-remas, Bu. Gerakan seperti Jadi makanannya meremas-remas. bisa terdorong ke Ya. lambung. Iya, betul sekali. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan dari mulut ke kerongkongan, ke lambung. Betul sekali. Kemudian selanjutnya fungsi lambung. Siapa yang mau membacakan fungsi lambung? Ya, silahkan. Mas Ya. Bagus. Fungsi lambung memproses makanan dengan enzim dan asam agar makanan dapat disalurkan ke usus halus. Ya, terima kasih Mas Bagus sudah membacakan. Jadi fungsi lambung adalah memproses makanan dengan enzim dan asam agar makanan dapat disalurkan ke usus halus. Enzim, apakah itu enzim? Ada yang tahu anak-anak sudah pernah membaca enzim itu apa? Ada yang sudah tahu atau belum ya? Belum diajarkan, Bu. Oh, belum diajarkan. Baik. Enzim itu adalah sejenis protein yang ditemukan di dalam tubuh kita. Nah, itu tadi fungsi lambung. Sekarang siapa yang mau membacakan fungsi usus halus? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Dian. Bu, tanya, Bu. Tanya. Ya, silakan Mas Hamid. Protein itu apa, Bu? Ada apa fungsinya, Bu? Protein. Protein itu kandungan gizi ya, Mas Hamid ya, kandungan nutrisi, sebuah nutrisi atau kandungan gizi yang kita peroleh dari beberapa makanan. Nanti protein untuk lebih jelasnya tentang protein bagaimana untuk apa nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi seperti protein, mineral, lemak itu termasuk kandungan gizi atau nutrisi dari makanan yang kita makan. Gitu Mas Hamid. Iya, makasih, Bu. Ya. Tadi sudah membacakan usus. Dari mana tadi anak-anak ya? Usus halus sudah dibacakan Mbak Dian? Belum, Bu. Ya silahkan dibacakan Mbak Dian fungsinya usus halus. Usus halus berfungsi menyerap dan memecah nutrisi dari makanan.
Ya, betul. Terima kasih Mbak Dian sudah membacakan. Jadi, fungsi usus halus adalah menyerap dan memecah nutrisi dari makanan. Nah, apa nutrisi itu? Ada yang tahu nutrisi? Siapa yang sudah pernah tahu nutrisi itu apa? Belum Nutrisi diajarkan itu ya? Bikin Ya, badan sehat, Bu. agar yang badan dibutuhkan yang dibutuhkan Sehat. tubuh biar sehat, biar tubuh Gizi, Bu, gizi. iya, betul sekali. Jadi nutrisi itu adalah kandungan gizi yang kita dapatkan dari makanan yang kita makan. Nah, selanjutnya siapa yang mau membacakan fungsi dari usus besar? Angkat tangan. Silahkan Mbak Iya, Bu. Konita. Iya, silahkan dibacakan. Fungsi usus besar yaitu fungsinya penyerapan air dan pembentukan feses, Bu. Ya, terima kasih Mbak Konita sudah membacakan. Jadi, fungsi usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Nah, feses itu apa ya? Ada yang tahu feses itu apa? Feses. Apa anak-anak? BAB, Bu. Iya, BAB. Boleh ada yang tahu lagi? Itu Bu yang ngambang itu loh Bu. Yang nggak Yang ngambang di dibutuhkan sungai. sama kita, Bu. Yang ngambang Iya, di sungai apa Pak Bagus? Kan ada daun. Oh iya. Pisang goreng. Mas Bagus juga suka ngambang-ngambang. Baik, betul. Jadi, feses itu adalah sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, yang terakhir fungsi anus. Silahkan, siapa yang mau membacakan fungsi anus? Ya, Mas Waris, silahkan. Saya Bu, fungsi Iya. anus adalah untuk pengeluaran sisa-sisa makanan Bu yang tadi yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Betul Ya. sekali, Mas Waris. Terima kasih sudah membacakan. Jadi, Sama-sama. iya, fungsi anus mengeluarkan sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, ya. Jadi seperti feses tadi. Nah, anak-anak dari macam-macam organ pencernaan dan fungsinya sudah dipahami. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas anak-anak? Ya, Bu. Udah ya, baik. Sekarang Bulia mau menunjukkan simulasi proses pencernaan manusia mulai dari mulut sampai anus. Mau Bulia tunjukkan simulasinya? Mau, Bu. Ya, Ya, diperhatikan ya. Jadi nanti ada sebuah kue yang Bulia makan. Nah, kemudian nanti simulasinya seperti apa? Kalian perhatikan ya. Video tersebut ada sebuah kue yang nantinya akan dimakan. Bagaimana ya proses pencernaannya? Mari kita simak simulasinya. Setelah kue tersebut masuk ke dalam mulut, lalu kue tersebut dikunyah menggunakan gigi sehingga ukuran kue menjadi lebih kecil. Kemudian kue tersebut masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan, kue tersebut ditelan, kemudian kue tersebut didorong ke dalam lambung menggunakan gerak otot peristaltik. Kue di dalam lambung akan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim, kemudian kue didorong menuju usus halus. Di dalam usus halus, kue tersebut akan diserap nutrisinya ataupun sari-sari makanannya, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Dalam usus besar, kue tersebut akan diserap airnya. Kemudian, sisa makanan yang sudah diserap airnya tadi akan lebih padat dan terjadilah pembentukan feses untuk kemudian dibuang melalui anus. Nah, kemudian sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh akan dibuang melalui organ anus. Anak-anak tadi sudah melihat simulasinya ya? Sudah disimak?
Sudah, Bu. Sudah. Ya, nanti untuk proses pencernaan apa saja yang ada di organ pencernaan nanti Bu Lia jelaskan selengkapnya di materi selanjutnya ya. Ya, Bu. Untuk menjaga organ pencernaan manusia kita harus makan makanan yang apa anak-anak? Biar Sehat, Bu. sehat, sehat dan Bergizi. bergizi. Nah, iya, sehat dan bergizi dan minum air putih yang banyak. Kemudian berolahraga. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Hidup Sehat, lagu Mars Hidup Sehat ya. Kita nyanyikan bersama-sama yang bersemangat ya. Yuk, kita nyanyi bersama-sama. Yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat, sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat. Nah, dengan mendengarkan lagu tadi, kita akan menyebutkan ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor dan minor. Kita di sini akan menyebutkan ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis mayor. Nah, silakan dibaca ciri-cirinya. Siapa yang mau membaca? Yuk, silakan. Ya, Mas Niko, silahkan dibaca. Ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis mayor. 1. Bersifat riang, gembira, dan bersemangat. 2. Sering digunakan pada lagu perjuangan. 3. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada dasar do. 4. Mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Itu Bu. Baik. Iya, terima kasih Mas Niko sudah membacakan. Jadi, ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor adalah bersifat riang, gembira, dan bersemangat. Jadi lagunya bersemangat, ya. Kemudian sering digunakan pada lagu perjuangan. Siapa yang tahu lagu perjuangan itu apa saja? Coba sebutkan satu saja. Siapa yang tahu lagu perjuangan? Halo, halo Bandung, Bu. Iya, betul. Halo, halo. Bandung itu salah satu contohnya. Kemudian ciri yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada dasar do. Yang terakhir mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Nah, coba sekarang Bria mau tahu, kalian sebutkan lagu yang memiliki bertangga nada diatonis mayor. Lagu nasional ya, sebutkan coba siapa yang tahu. Coba sebutkan, angkat tangan yang tahu. Ya, Bu. Ya, silakan Mas Aziz. Garuda Pancasila. Betul sekali, Garuda Pancasila dinyanyikan dengan bersemangat. Itu contoh nada diatonis mayor. Ada lagi Mas Warid. Maju tak gentar, Bu. Betul sekali, Maju Tak Gentar merupakan lagu bertangga nada diatonis mayor. Ini Bu Lia tunjukkan ya contoh-contoh lagunya. Betul, tadi disebutkan Maju Tak Gentar. Bangun pemuda-pemudi, berkibarlah benderaku dari Sabang sampai Merauke. Nah, selanjutnya kita akan menyebutkan ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor. Silahkan, siapa yang mau membaca ciri-cirinya? Angkat tangan. Silahkan Mbak Dian, dibacakan. Ya, Bu. Ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor. Bersifat sedih dan kurang bersemangat. Yang kedua, biasanya digunakan untuk lagu sedih. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan dengan nada apa ini Bu? Bacanya Bu? La. Ya. Oke. Mempunyai pola interval 1, setengah, 1,
1, 2/2, 1, setengah. setengah, 1, dan 1. Ya, terima kasih Mbak Dian sudah membacakan. Jadi, ciri-ciri lagu diatonis minor adalah bersifat sedih dan kurang bersemangat. Jadi, kebalikannya tangga nada mayor tadi anak-anak ya. Nah, kemudian biasanya digunakan untuk lagu sedih. Yang ketiga, diawali dan diakhiri dengan nada la. Mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, dan 1. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah tahu interval itu apa, anak-anak? Ada yang tahu interval itu apa? Belum. Belum ya? Jadi, Belum. Bulia jelaskan interval di sini adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Nah, apa contohnya? Tadi sudah memberikan contoh lagu diatonis mayor. Sekarang contoh lagu nasional dengan tangga nada diatonis minor yang bersifat sedih. Siapa yang tahu? Angkat tangan anak-anak. Ya, silahkan Mas Niko. Gugur bunga, Bu. Betul sekali, gugur bunga. Ya, ada lagi Mas Bagus? Itu Bu, pas upacara itu loh Bu, yang nunduk itu loh Bu, apa mengheningkan cipta itu Bu. Oh iya, betul sekali. Lagu Mengheningkan Cipta. Betul, sekarang Bu Lia tunjukkan ya. Lagunya adalah Indonesia Pusaka, Ibu Pertiwi, Mengheningkan Cipta, Syukur, Tanah Airku, Terima Kasihku, dan lain sebagainya. Anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui sekarang ciri-ciri tangguhan nada mayor dan minor? Sudah paham? Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Belum, Bu. Belum? Belum Mas Hamid gimana bingungnya? Nanti kita belajar lagi ya untuk menyanyikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan menyanyikan lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor ya Mas Hamid ya. Untuk menentukan itu, Bu, tanda apa minor di tiap lagu di mana, Bu, caranya? Ini ada ciri-cirinya Mas Hamid. Jadi kita lihat nah Memang ada lu Bandung. Apa hanya minor, lunya apa Bu maksudnya? Ya, jadi kita lihat lagunya dulu. Nah, kita amati ciri-cirinya. Lagu Halo Halo Bandung itu gimana ya cara menyanyikan? Itu lagu sedih apa lagu bersemangat ya? Kemudian diawali dengan nada la atau do. Nah, nanti kalau tentang nada nanti kita belajar tentang seni musik dengan Pak Bagus ya nanti ya, Mas Hamid ya. Jadi kita tentukan. Bagus, bingung juga Bu, Pak Bagus. Pak Bagus kan guru seni musik, Bagus. Mas Hamid. Iya. Nanti kita Apalagi belajar. Pak Muhajirin, Bu. Tambah membingungkan, Bu. Suaranya nggak bagus, Bu. Bapak Muhajirin. Baik, nanti kita belajar dengan gurunya ya Mas Hamid kalau tentang pola interval dan nadanya. Terima kasih Mas Hamid. Anak-anak yang lain sudah jelas ya? Sudah, Bu. Baik. Nah, Sudah, sekarang Bu. anak-anak, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Ada 2 LKPD yang nanti kalian kerjakan untuk mengidentifikasi organ pencernaan manusia, menjelaskan fungsi organ pencernaan manusia, menyebutkan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor dan minor, dan menunjukkan lagu nasional yang memiliki tangga nada diatonis mayor ataupun minor. Sekarang kalian berkelompok ya, sesuai ini nama-nama kelompoknya, silahkan posisinya ditentukan ya. Sudah berkelompok masing-masing sesuai nama-namanya ini? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, baik. Sekarang Bulia bagikan LKPD-nya. Bagikan 2 LKPD ya secara berkelompok, nanti kalian diskusikan. Sekarang kalian diskusikan memahami petunjuknya dulu.
Silahkan kalian pahami petunjuknya dulu, kalian baca. Kalau tidak jelas atau kurang jelas bisa ditanyakan oleh kepada Bu Lia. Silahkan dibaca dulu petunjuknya. Sudah dibaca, memahami petunjuknya masing-masing anak-anak? Bentar Bu, baru dibaca. Ya, silahkan dibaca. Bu Lia sambil berkeliling melihat kalian. Nanti kalau nggak bisa langsung ditanyakan. Sudah ya anak-anak? Sudah Bu. Ya, sekarang kalian berdiskusi dengan masing-masing kelompok kalian untuk mencari informasi terkait memecahkan masalah pada LKPD ini. Nah, mencari sumber informasinya bisa dari buku tema yang kalian punya dan melihat catatan yang sudah kalian catat tadi ketika Bu Lia menjelaskan. Silahkan sekarang berdiskusi mencari informasinya, berdiskusi dengan teman, kerjasama yang baik, dan menghargai pendapat teman. Silahkan. Bu Lia berkeliling, nanti kalau ada yang belum jelas, ditanyakan ya. Ya Bu. Anak-anak sudah selesai mencari informasinya? Sudah ya, kelompok 1 sudah selesai. Kelompoknya Mbak Konita sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok Mbak Latifah, kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah. Nah, selanjutnya dari informasi yang kalian dapat, sekarang kalian tuliskan di LKPD-nya tadi. Kalian tuliskan dan berdiskusi dengan temannya bagaimana cara menuliskannya. Informasi yang sudah kalian ketahui tadi. Silahkan diisi di LKPD-nya. Bu Lia sambil berkeliling untuk mengamati kerja kalian ya. Silahkan berdiskusi lagi untuk mengisikan di LKPD-nya. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Sudah Bu. Ya, nah setelah ini kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok nanti maju ke depan ya. Nah, sebelumnya kita akan melakukan tepuk sehat dulu. Mau melakukan tepuk sehat anak-anak? Mau Bu. Bu Lia beri contoh 1 kali, nanti ditirukan ya. Mulai, tepuk sehat. Kita sadar, kita sehat, bersemangat. Huha, kita sadar, kita sehat, bersemangat. Huha, kita sadar, kita sehat, bersemangat. Kita sadar, kita sehat, bersemangat. Huha. Yuk kita lakukan bersama-sama ya anak-anak ya, dengan semangat ya. Yuk kita mulai. Tepuk sehat. Kita sadar, kita sehat, bersemangat. Huha, kita sadar, kita sehat, bersemangat. Huha, kita sadar, kita sehat, bersemangat. Kita sadar, kita sehat, bersemangat. Huha, terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya kalian silakan mempresentasikan masing-masing kelompok. Coba sekarang kelompok 1. Silakan dipresentasikan kelompoknya Mbak Konita. Silakan mempresentasikan hasilnya. Siap, Bu. Sudah, Mbak? Sudah terlihat belum ya, Bu? Coba dibacakan. Iya, Bu. Yang pertama, ini fungsi organ dalam sistem pencernaan manusia. Fungsi mulut adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Yang kedua, fungsi kerongkongan adalah menyalurkan makanan dari mulut ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Fungsi lambung adalah memproses makanan dengan enzim dan asam agar makanan dapat disalurkan ke usus halus. Fungsi usus halus adalah menyerap dan mencerna nutrisi dari makanan. Fungsi usus besar
besar adalah menyerap air dan pembentukan feses. Fungsi anus adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Konita. Sekarang anggotanya membacakan. Coba Mbak Dian yang tentang ciri-ciri tangga nada mayor dan minor. Yo, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Dibaca Mbak Dian. Iya, Bu. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor, bersifat riang, gembira, dan bersemangat, mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, dan setengah. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada dasar do. Baik, terima kasih Mbak Dia. Selanjutnya, ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Coba dibacakan Mas Aziz. Ya. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis minor. Yang pertama yaitu bersifat sedih dan kurang bersemangat. Terus mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Ya, betul sekali. Nah, mungkin ada kelompok 2 yang menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Coba menanggapi ada yang kurang benar atau jawabannya sama. Coba kelompoknya Mbak Latifah menanggapinya, apakah ada yang ditanggapi, apakah sama hasilnya? Iya, Bu. Sama, hampir Sama sama. ya? Iya. Iya. Baik, terima kasih sudah mempresentasikan. Bisa ditutup ya Mbak Honita. Iya, Bu. Terima kasih ya. Baik, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik dan benar, Bu Lia beri jempol. Semuanya hebat. Jawabannya semuanya benar. Bu, kok nggak dikasih hadiah? Oh iya, nanti pas pulang sekolah, Bu Lia beli hadiah dulu. Nanti Bu Lia beli beng-beng dulu ya. Iya, Bu. Baik, semuanya Bu Lia beli beng-beng. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi, kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba kesimpulannya kita belajar tentang apa hari ini? Coba Mbak Karisma, tentang apa hari ini tadi belajarnya? Tentang organ pencernaan ya Bu, sama tangga nada diatonis minor dan mayor. Betul sekali. Coba Mbak Ervina, tentang apa lagi? Sama atau ada tambahan lagi? Mbak Ervina tentang Ya, apa? Bu. Ya. Tadi tentang organ-organ pencernaan, Bu. Tentang organ pencernaan. Kemudian ada lagi? Tentang fungsi organ pencernaan. Betul sekali. Nah, betul anak-anak. Kesimpulan hari ini adalah kita dapat mengetahui organ pencernaan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian kita juga mengetahui fungsi dari masing-masing organ pencernaan manusia. Kemudian hari ini kita juga mengetahui ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis mayor dan contoh lagunya. Kemudian juga mengetahui ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor dan contoh lagunya. Anak-anak, Bu Lia mempunyai 3 soal di sini ya, 3 pertanyaan kita jawab bersama-sama ya. Coba Bu Lia bacakan soal nomor 1. Apa fungsi organ pencernaan usus besar? Siapa yang tahu apa fungsinya tadi usus besar? Angkat tangan. Iya. Mas Niko. Menyerap sari-sari makanan, Bu. Ya, betul sekali. Usus apa tadi?
Usus Usus besar besar. itu adalah apa? Menyerap apa, Mas Niko? Menyerap air, Menyerap. Bu. Menyerap Menyerap sisa. air dan Dan pembentukan apa, anak-anak? pembentukan feses, Bu. Betul sekali, pintar. Nah, yang kedua, mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh adalah fungsi salah satu organ pencernaan, yaitu apa? Anus, Bu. Betul sekali, Mbak Anissa, anus, pintar. Nah, yang ketiga, sebutkan 2 lagu nasional yang bertangga nada mayor, 2 saja, yang bersifat semangat. Siapa yang bisa? Mbak Dian. Cinggarong, Bu. Bu. Lagu Cinggarong. nasional, Mas Hamid. Contoh lagu nasional, Mas Hamid. Oh, iya. Mas Hamid tahunya lagu Kucing Garong itu, Bu. Biasa nyanyi terus saya tiap hari. Tak Ada pikir Ustaz kan nasional juga, Bu, Cinggarong. Nasionalnya siapa ya? Mas Hamid suka dangdutan. Mbak Dian tadi apa? Maju tak gentar sama Halo-Halo Bandung, Bu. Betul sekali, pinter. Maju tak gentar dan halo-halo Bandung. Coba kalau jawabannya, Oh, Mak. kalau itu, Bu, jalan goyang itu, Bu. Kalau jalan goyang itu tangga nada mayor, Mas Hamid. Tapi itu bukan lagu nasional. Itu Mas Hamid ya. Itu Bu. Kesukaannya itu, Bu. Siapa Mas Hamid? Bu Enggar, Mbak Enggar. Waduh, Mbak Enggar sukanya dangdutan ya. Kan sering diajak Ya, sama jangan Mas goyang, Hamid, Bu. Bu, jadi suka. Oh iya, melihat dangdut Dan bersama goyang, Bu. berarti. Dia kalau dangdutan nonton, Bu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Kalian anak hebat. Kuliah kasih jempol lagi. Nah, ada yang ditanyakan dari sini anak-anak? Sudah jelas ya? Ada? Coba sekarang, apakah kalian sudah paham pada pembelajaran hari ini? Sudah paham anak-anak? Sudah, Gimana Bu. anak-anak? Sudah, Bu. Ada yang belum kalian pahami? Sudah paham. Sudah paham. Sudah paham. Jadi, baik. Jadi bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran? Senang atau sedih? Senang, Bu. Senang, Bu. Ya. Senang, Bu. Baik, terima kasih. Sekarang kuliah sampaikan untuk materi berikutnya ya. Untuk besok kita materinya menganalisis proses yang terjadi pada organ pencernaan manusia dan menyanyikan lagu yang bertangga nada diatonis mayor atau minor diiringi musik ritmis. Anak-anak besok jangan lupa membawa botol air mineral apa saja mereknya ya. Boleh yang diisi pasir atau kerikil ya. Pasir boleh, kerikil boleh, yang kerikil warna-warni juga boleh. Besok kita akan bermain. Ya anak-anak ya, jangan lupa ya membawa ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Iya, Nah, Bu. Kuliah berpesan, anak-anak jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat dan bergizi agar organ pencernaan kita terpelihara dengan baik. Ya, anak-anak ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajarannya, silahkan kita berdoa dulu. Bisa dipimpin oleh Mas Farid. Silahkan dipimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Farid sudah memimpin doanya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya anak-anak. Bulia akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Saya izin stop sharing. Terima kasih. Ampun Pak Hamid, Bu Aminah. Baik, monggo, Bu Aminah. Ya, terima kasih Pak. Untuk Bulia,
secara umum sesuai dengan pengamatan saya sudah bagus. Langkah-langkahnya juga sudah dilaksanakan semua. Ini ada keuntungan bagi yang tampil hari ini karena bisa lebih siap dan lebih bisa mengambil saran-saran yang hari kemarin, sehingga mungkin kalau ada kekurangan dari kesiapan yang kemarin masih ada waktu untuk perbaikan. Saya rasa itu untuk kuliah mungkin perlu ditingkatkan saja. Dan satu lagi yang saya ingatkan kembali bahwa nanti ketika panjenengan tampil yang sesungguhnya akan menghadapi murid yang tidak sama dengan hari ini. Itu aja. Jadi perlu kesiapan apabila nanti mengalami hal-hal yang di luar dugaan. Itu aja Bu ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Amina. Ya. Baik, terima kasih Bu Amina sarannya. Oke, mungkin dari yang lain, mungkin Pak Niko, Pak Farid, mungkin Bu Karisma, Ervina, mungkin ada yang perlu ditambahkan untuk Bu Lia, Pak Bagus. Nggih, Bapak. Ada? Nggih, sedikit Bapak nggih. Untuk keseluruhan nggih sangat baik Pak nggih. Tapi saya menyarankan untuk di LKPD-nya saja Pak. Di kegiatan ciri-ciri nada mayor minor nggih. Nah, itu kalau di LKPD kalau bisa itu anak-anak menikmati lagu, terus di situ nanti disuruh mencari mana sih ciri-cirinya minor mayor itu gimana, gitu saja. Ya, iya Pak Bagus. Tadi sebenarnya yang bawahnya juga ada, tapi nggak ditampilkan tentang lagu-lagunya juga. Suruh menunjukkan ini lagu minor itu apa, lagu mayor itu apa. Jadi suruh memilih dari pilihan yang saya saya sediakan. Oh, nggih kalau gitu. Ya mungkin masuk Pak Agus itu ya. Saya tadi juga sempat tanya itu biasanya kan ada enggak Bu di bukunya yang di bawahnya itu langsung ditentukan ada ini ada tuh per bait per kata ini. Gimana Pak? Maksudnya ciri-cirinya? Biasanya kan lagu-lagu itu kan ada kan biasanya nadanya dicantumkan di bawahnya itu enggak ada tuh. Setiap bait itu, setiap lagu, setiap kata biasanya ini ada kan biasanya? Ya ada Pak. Pernah lihat enggak? Ada nadanya tuh. Itu enggak ada ya di buku untuk kelas berapa, Bu? Kalau ada, belum sampai ke sana. Kalau di buku saya ada Pak yang nada-nada perkata itu ya Pak? Iya. Iya, sebenarnya ada Pak. Makanya saya tanya itu yang saya tanya maksud tadi. Iya, yang sorry ya. Not-nya itu ya Pak? Karena ada do apa enggak ada? Ada tadi. Ada enggak? Saya pernah baca ada Pak. Maksudnya di contoh lagu yang buku khusus kelas 5 itu loh, Bu. Enggak ada tak memang. Kalau di buku pegangan belum saya ada, ada Pak. Di pegangan saya ada. Nah, kenapa kok nggak yang ditampilkan? Berarti itu dicantumkan juga ya Pak? Enggak, biasanya gimana? Kan cuma ciri-ciri apa tadi Bu? Ciri-ciri lagu tangga nada minor dan mayor. Nanti kan enggak, maksudnya untuk mengetahui cuma halu Bandung. Maksudnya minornya di mana, mayornya di mana? Maksudnya dijelaskan tadi? Nanti enggak ada Pak, yang ini kan cuma ciri-cirinya saja. Nanti pembelajaran selanjutnya menyanyikan lagu tangga nada diatonis mayor untuk pembelajaran berikutnya. Bukan, saya kurang paham juga. Maksudnya kayak Halo Bandung apa tuh? Maksud apa? Minor, mayor apa gimana? Iya, itu kita lihat dari ciri-cirinya. Kalau Halo Bandung misalnya dinyanyikan dengan semangat, tidak sedih, itu berarti masuk lagu diatonis mayor. Kalau misalnya kayak Gugur Bunga dengan
sedih, tidak bersemangat, itu masuk tangga nada minor, Pak. Oh, tergantung laguannya sedih, semangat gitu Nggih, ya. iya. Cuman. Iya. Nggih, itu saja, Pak, Bukan materinya itu sendiri. dari intonasi nadanya itu bukan ya? Mulai apa nadanya, Pak? Do dan la. Kalau mayor mulai dari do, kalau minor mulai dari la, gitu aja, Pak. Kalau yang di buku yang dijelaskan itu saja. Iya, enggak, maksudnya kalau memang apakah enggak sebaiknya gitu loh maksudnya. Kelas 5 kan sudah paham biasanya enggak? Belum ya ke sana ya? Belum, Pak. Tidak ada pelajaran seni musik juga. Enggak ada ya? Iya, masuk jadi satu itu guru seni musiknya juga enggak ada. Jadi di buku cuma Cuman ditunjukkan itu. mayor, minor gitu aja ya? Nggih, nggih, Pak. Kalau di sekolah lain, mungkin di teman-teman yang lain nih, ada enggak guru kesenian? Enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Jadi satu Di semua. rumahnya Bu Enggar, di sekolah Bu Enggar enggak ada ya? Enggak. Ya, semua ya. Soalnya saya pernah baca memang di buku SD itu kok ada itunya itu perkata itu nada-nadanya itu. Iya ada, Pak. Ya, Oke. Baik, mungkin secara keseluruhan memang sudah bagus ya, termasuk medianya Bu Enggar ya. Sudah menurut saya sudah sesuai lah dengan karakter siswanya. Jadi mungkin ya perlu ditingkatkan lagi, perlu direfleksi apa sih kira-kira yang kurang menarik. Nah, nanti karena seperti yang dijelaskan Bu Aminah tadi ini kan belum ngajarin sebenarnya. Nanti harapan kami itu ketika PPN nanti lebih bagus. Karena lagi pemilihan media gambar, saya lihat sudah sesuai lah dengan anak-anak SD. Sudah bagus, cukup menarik juga. Kemudian kesimpulan sudah ada juga tadi, ditutup dengan kesimpulan, post-testnya ada. Jadi Bapak Ibu, post-test itu tidak harus dinilai. Yang namanya post-test itu tujuannya hanya untuk mengetahui sejauh mana yang sudah dijelaskan itu dipahami atau tidak. Ya dengan pertanyaan apa gitu loh. Ketika ngajar gitu loh. Jadi bukan harus dinilai di EKPD itu. Ada pretest menanyakan seperti pretestnya ada kalau nggak salah buat tadi. Pretest itu untuk mengetahui satu sejauh mana siswa itu sudah memahami materi sebelumnya. Nih juga bisa untuk mengukur sejauh mana materi yang akan diajarkan diketahui oleh siswa itu bisa. Jadi tidak harus dinilai ya. Iya, Pak. Kalau bisa jawab bukan begitu. Itu sebagai instrumen atau alat ukur sejauh mana kalau post-test itu yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir itu benar-benar dipahami oleh siswa. Itu loh maksudnya post-test itu. Jadi post-test itu suatu tes yang dilakukan setelah akhir proses belajar mengajar. Kalau post-test, pre-test, yaitu tes yang dilakukan sebelum proses belajar mengajar itu dilakukan. Jadi harus dinilai, bukan itu maksudnya. Bukan yang kayak nilai sumatif, formatif, bukan itu. Jadi dalam proses belajar mengajar itu harus ada. Dalam kegiatan proses belajar mengajar itu. Nanti saya lihat tadi sudah ada, Bu Lia sudah ada prosesnya menanyakan. Jangan hanya tanya apa sudah paham anak-anak, sudah. Buktinya mana? Itu loh maksudnya. Sudah paham ya semua? Sudah Bu, buktinya mana? Nah, buktinya ya harus ditanya dan bisa menjawab. Nah, itu buktinya bahwa dia belum. Kalau hanya paham, gampang jawab gitu. Bagus, sudah paham Bu. Sudah mengerti Bu. Nah, gampang aja. Kalau hanya jawab. Itu perlu dibuktikan dengan post-test tadi. Itu ya. Itu ya. Bu Lia ya mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi sambil tetap Bapak Ibu merefleksi kalau itu yang instrumen kemarin itu kan juga ada yang untuk siswa juga kan senang apa tidak
kayaknya tadi sudah secara tersirat Bu Lia sudah menggunakan itu. So, bagaimana perasaannya senang? Yang instrumen yang dibuat kemarin kan yang ada gambarnya Iya, Pak. senyum, sedih. Iya. Itulah. Iya. Itu salah satu masuk itu instrumen itu. Fungsinya itu sebenarnya. Yang instrumen ini lah. Nah, tapi walau nanti kalau sebenarnya nanti kalau ngajar itu dikasihkan itu sebagai umpan balik atau refleksi umpan balik bagi siswa untuk mengetahui sejauh mana kegiatan belajar mengajar itu yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu itu bisa memotivasi siswa, bisa menyenangkan siswa, membingungkan siswa. Nah, itu di situ sebenarnya sebagai refleksi juga itu instrumen itu yang disusun kemarin, yang disusun sebelumnya sama Pak Edi itu. Itu ya. Iya, Pak. Itu cukup mungkin dari saya, mungkin ada dari teman yang lain. Terima kasih Pak Hamid. Mungkin ada dari teman yang lain, ada masukan. Mungkin memang Bapak Ibu itu perlu bertanya sesuatu yang nyeleneh ropop latihan ya. Bagaimana saya merespon itu? Itu loh. Coba Bapak Ibu nanti ketika ngajar teman-teman tanya nanti sesuatu yang bagaimana ketika pertanyaan itu. Nah, itu melatih bagaimana respon ibu. Seperti saya tanyakan tadi itu, tinggal bagaimana cara menanggapi pertanyaan itu? Walaupun mungkin agak melenceng. Maka kadang-kadang inilah fakta di lapangan itu, kemauan guru belum tentu sama dengan kemauan siswa. Yang kemarin Bu Sapa yang ngajar apa ya? Saya baru ingat nih tentang Garuda itu Bu Sapa. Bu Karisma, Pak. Karisma, ekol itu berapa jumlahnya? 8 ya? 8, Pak. Ya, Bu Karisma. Nah, itu kan Bu Karisma kan nggak dikaitkan dengan hari kemerdekaan ya, enggak ya? Bahwa ini bulan 8, enggak kan? Kemarin Di videonya dijelaskan, Pak. Oh, di videonya dijelaskan. Iya. Bahwa 8 itu menunjukkan bulan kemerdekaan. Yang 45 itu apa? Ini tahunnya. Maksudnya gitu Bu ya nanti. Nggak tahu apa saya nggak menikmati ya. Nggak, ini sebagai nanti masukan aja. Nanti jangan lupa nanti ketika PPE tetap disinggung. Itu Bu ya. Jadi ini ya. Dan Garuda itu tempat yang dua perlu dipelajari apa sih makna persimbol itu. Jadi tidak harus fokus ke buku ya Bapak Ibu ya. Perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Boleh aja. Kayak Bu Engga, Bu Dia tadi mungkin makanan apa dikaitkan dengan yang hari-hari. Makanannya itu ya. Yang biasa makan hari-hari itu anak itu lebih mengena. Kalau semua itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka tentang makanan apa, nasi goreng apa terserah, ikan apa, ini lebih enak ikan mungkin disinggung. Jadi maksudnya tidak harus fokus ke buku, mungkin perlu dikembangkan makanan, ikan semua apa manfaatnya, proteinnya. Tuh, kalau kadang-kadang ada yang siswa itu tidak mau ayam, tidak mau ikan, ada yang suka ayam aja. Mungkin perlu dibahas itu. Kalau ikan itu lebih bagus dibandingkan dengan ayam. Seperti ini ya saya juga. Jepang ya Bapak Ibu ya. Jepang itu kenapa pintar? Dalam segi teknologinya. Mungkin ibu belum tahu itu. Faktor penyebab orang Jepang itu pintar. Kenapa? Pak Muhajirin. Kenapa orang Jepang kecil tapi pintarnya bukan main? Siapa yang bisa menjawab? Tahu Pak Mulia? Kenapa orang Jepang pintar? Tapi tingkat stresnya juga tinggi.
Banyak makan Sering ikan. makan ikan, Pak. Iya, ikan. Sana tuh yang paling mahal ikan. Ikan laut itu. Kalau di sini kan ayam. Ke KFC aja sudah bangga tuh. Makan KFC. Waduh. Padahal penyakitnya banyak. Ayam potong. Kalau di Jepang tuh itu ikan yang paling mahal. Bukan ayam. Teh di sana itu nggak dikasih gula. Kalau di Jepang di sini dah. Tehnya satu apa? Kalau teh celup itu satu, gulanya 1 kilo. Apa maksudnya gulanya 1 kilo? Teh celupnya satu. Ini diabetes. Di Jepang tuh teh itu nggak dikasih gula. Kalau di sana itu. Kalau di Pak Niko itu teh celupnya satu, ukurannya apa? Gulanya 0,5 kilo. Langsung diminum. Kemanisan. Itu ya Bapak ya. Oh nanti dikait-kaitkan tentang makanan supaya mungkin nanti supaya sehat seperti tadi ya kuliah ya kaitkan tak apa-apa disinggung sedikit selama masih ada kaitannya tentang makanan tadi. Sebenarnya tadi itu bagus kalau di apa Bu? Ditematikan dengan PJ apa? PJOK. Bagus juga tuh sebenarnya. Apa? Ya, sebenarnya lebih pas itu sebenarnya. PJOK kelas 5 daripada sendiri, Pak. Nggak ada ya? Berdiri sendiri kalau Oh, PJOK. sendiri. Nggih. Termasuk juga mungkin dia yang ngajar vitamin lah. Termasuk disinggung juga dengan kehidupan sekarang karena banyak sekarang itu kan anak SD itu perlu diberi pengertian. Makanan-makanan yang sekarang itu kan banyak yang instan ya, nggak alami. Contoh Pak mungkin di luar ini ya, saya kasih ilmu aja nih. Kalau menurut Pak Muhajirin sering makan lalapan enggak? Gimana Pak? Muhajirin. Sering makan lalapan di luar enggak? Kalau sarapan di rumah Pak biasanya. Bukan lalapan. Lalapan. Sering Pak. Ya. Sering. Sekarang kita lalapan tuh sayurnya mentah enggak? Mentah Pak. Mentah, iya kan? Mentah Don. Sekarang saya tanya lagi. Ketika orang menanam sayuran gubis, ya gubis. Ketika tidak dipakai pestisida, bagus enggak gubisnya? Bagus, Pak. Hidroponik gitu ya. Hidroponik. Apa? Enggak, cuma di gubis, enggak disemprot sama pestisida. Dimakan ulat enggak? Dimakan ulat, Pak. Banyak ulatnya, Pak. Iya. Banyak ulatnya toh? Sama petani untuk mengantisipasi itu semprot. Suruh mati ulatnya. Terus panen, dijual ke pasar. Sama orang lalapan beli. Enggak dicuci. Langsung disuguhkan ke Pak Muhajirin. Padahal itu ada pestisida. Kira-kira menyehatkan enggak? Logikanya kan gitu. Pak Muhajirin nggak ngerti. Kayak kambing dimakan habis. Kira-kira kalau pestisida itu nggak dicuci bisa luntur enggak kira-kira? Nah, memang ada sekarang kayak apa? Sunlight untuk sayur. Mungkinkah? Pertanyaan mungkinkah penjualan lalapan pakai sunlight sayur itu? Itu satu. Itu perlu dipikir juga ya. Nah, kalau direbus mungkin setengah matang mungkin enggak. Racun itu tidak ada. Itu satu. Ini lagi contoh ya. Yang kedua, siapa yang sering makan bakso? Farid ya, Farid.
Nah, ketika makan bakso, apa yang disediakan di depan tuh? Ada saus, ada kecap. Biasanya kalau di tuang bakso itu kan saus-saus merah itu toh, cuma tulisannya tomat. Pertanyaan saya, adakah tomat ketika direbus tambah merah? Ada enggak? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Sama seperti warna tomatnya saat mentah. Tambah layu toh biasanya. Iya. Sementara yang beredar tuh kayak apa? Merahnya abang. Sama Pak Farid beli bakso. Ketika beli bakso, pentonnya 4, sausnya orang dihabisin setengah botol dihabisin. Ya enak, menurut saya enak. Padahal itu ada pewarnanya itu. Tetapi Bapak Ibu jangan terlalu takut juga. Maksudnya itu perlu di apa ya, diajarkan ke siswa yang terlalu banyak makannya kayak itu, saus-saus itu sedikit kalau kepingin. Karena kalau memang murni buah nggak mungkin warnanya seperti itu. Itu loh cara berpikir. Itu tambahan ya, ini terkait dengan kesehatan. Baik, itu mungkin tambahan dari saya, terutama yang ngajarnya tentang hidup sehat, mungkin perlu anu juga sama anak-anak SD itu. Itu ya tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Ya, ada. Tidak ada, Pak. Terima kasih, Pak Hamid. Ada?